tour kita kali ini. Setelah selama Ramadan kita berwisata ke gua-gua di Taman Nasional, kali ini kita akan bersama-sama melakukan virtual tour, melakukan kegiatan ke alam di seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam. Berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan, pendakian gunung, berkemah, melakukan kegiatan outbound, trekking, pengamatan satwa liar, diving, kegiatan-kegiatan air, dan kegiatan wisata alam lainnya, termasuk juga fotografi, interpretasi burung, pengamatan burung, dan sebagainya. Luar biasa, semuanya bisa kita lakukan di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di seluruh Indonesia. Nah, virtual tour kali ini adalah seri tentang pendakian gunung pada pegunungan-pegunungan di seluruh Indonesia yang ada di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Selamat menyaksikan, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari para petugas. Ayo ke Taman Nasional, ayo ke wisata alam, salam konservasi. Terima kasih Bapak Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Bapak Nandang Prihadi. Nah, ketemu lagi nih dengan kami di sini. Saya Dina dan teman saya dan saya Eka bertemu lagi di acara kesayangan kita, tentunya virtual tour ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Dan masih dari Museum Konservasi Alam yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 15 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi konservasienmet semua. Kami berdua Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan dan Konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, konservasienmet semua, gimana nih kabarnya? Udah bosen belum nih setiap 2 kali dalam 1 minggu kita ajak jalan-jalan virtual, dan kali ini seri pendakian gunung. Kak Dina udah bosen? Kalau aku sih nggak bosen, Kak. Pastinya bosen nggak nih? Bosen nggak nih? Malah ya, kalau kita udah ikutan 1 kali, kita bakal ketagihan, Kak. Karena kita jadi banyak tahu tentang potensi-potensi wisata dan keindahan alam Indonesia gitu, Kak. Pastinya dong. Nah, kan juga nih karena masih pandemi nih, yang kabarnya juga makin menjadi-jadi nih, kan kita belum bisa jalan-jalan secara langsung. Nah, jadi virtual tour ini bisa ngobatin kerinduan nih, jadi obat kangen, bisa lihat pemandangan indah seperti tadi kata Kak Dina, bisa happy-happy dan akhirnya nanti meninggalkan imun tubuh ya Kak Dina ya. Betul sekali Kak. Nah, Kak Dina hari ini kita mau kemana Kak Dina tahu? Saya sedikit dapat bocoran sih Kak. Oke, apa tuh bocorannya? Katanya kita bakal jalan-jalan atau mendaki di Gunung Gede Pangrango. Betul banget nih. Konservasienmet semua pasti udah familiar nih ya dengan Gunung Gede Pangrango yang ada di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Udah mana tempatnya terjangkau nih ya Kak Dina, dari Bogor, Jakarta, dan Jabotabek nih khususnya. Pasti udah familiar banget, udah gitu pemandangan alamnya indah, suasananya tuh seger banget. Jadi wow, cocok sekali ya untuk orang yang di kota udah pernah dengan polusi udara, jalan-jalan ke Gede Pangrango jadi terobati gitu. Iya, dan juga nih katanya jalur pendakian ke Gunung Gede Pangrango itu sebenarnya bisa nih Kak buat para pemula. Oh, cocok kan dengan saya Kak. Belum pernah ya? Iya nih info-infonya itu gitu Kak Dina. Tapi nih daripada aku salah kasih informasi nih ke Kak Dina dan konservasienmet semua, kita langsung tanya aja ke kakak-kakak kece kita hari ini. Sudah ada nih Kak Ade dan Kak Ika dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Halo Kak Ade, Kak Ika. Halo.
Conservation Med Gimana semuanya. nih, Kak, Berjumpa kabarnya lagi. hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Sehat semuanya. banget Iya, Kak ini Dina. Kak Eka di sini dan Kak Ika di sana ya, Iya. Kak Dina ya, dan Mirip ya, Conservation Kak? Med. Serupa Nah. tapi tak sama namanya. Iya, betul. Nah, Conservation Med semua nih, sebelumnya kita mau kasih tahu nih, nanti nih di sepanjang perjalanan virtual tour kita pendakian ke Gunung Gede Pangrango ada yang beda nih. Apa, ayo Kak Dina tahu nggak? Apa ya? Aku nggak tahu sih, Kak. Nah, ini dia. Kita kasih bocoran nih ya, Conservation Med semua. Di virtual tour kita hari ini akan ada banyak permainan, games, edu game tepatnya, di mana kita bisa bermain sambil belajar dan tentu saja seperti biasa bertabur hadiah. Wow, udah main, terus sambil belajar, dapat ilmunya, dapat hadiah juga. Benar banget. Wah. Kurang baik. Apalagi coba tim virtual tour Baik kita. Nah, jadi conservation semua tetap harus fokus dan stay tune sama kami di sini sampai akhir acara nanti ya. Tapi Kak Dina, sebelumnya juga nih, kita mau woro-woro nih untuk perlengkapan edu games kita nanti. Jadi, Conservation Med, ada beberapa perlengkapan yang harus Conservation Med siapkan untuk dapat nanti ikut serta nih di permainan kita. Ya kan Kak Ade ya? Benar sekali, benar Betul, sekali betul. Kak Eka Kak Dina. Harus persiapannya Nah, coba. harus oke. Oke, nah kita kasih bocoran dulu nih ya Kak ya, persiapan apa Yuk. nih yang harus disiapkan? Yaitu ada, coba siapkan 1 gelas teh hijau, air minum, Vitamin C, dan jangan lupa juga download aplikasi barcode untuk scan barcode, kertas dan pena, alat tulis juga spidol warna-warni kita juga udah siapkan di sini untuk kita nih biar bisa ikutan juga pastinya kuota yang stabil ya, betul, biar nanti nggak terputus waktu ikutan dan main ini. spesialnya lagi, Kak, bagi teman-teman atau konservasi med yang udah melengkapi tadi yang kita sebutkan, bakal mendapatkan apa? Itu nanti bocoran, tapi nanti ya itu buat nanti permainan kita selanjutnya. Oke deh. Nah, oke deh, Kak Ika dan Kak Ade nih, gimana nih? Udah siap-siap aja kita pendakian? Siap banget Siap Kakak. banget. Siap Ya. banget Kakak. Oke, nah tapi mungkin sebelumnya nih Kak bisa cerita sedikit tentang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Mungkin nih Conservation Med di sini familiarnya baru sama Gunung Gede Pangrangonya nih yang memang terkenal banget. Tapi kan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nggak hanya ada gunungnya dong. Oh iya, Iya. betul banget. Betul. Silakan Kak Ade. Jadi, Kak Ade, Kak Oke. Ika. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan tentang Iya, apa itu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Benar, saya mau kasih tahu ke Conservation Med semua betul. bahwa berdasarkan penelitian Apa itu? menonton film horor itu bisa menurunkan kalori, Oh, membakar kalori. membakar kalori. Nah, kalau dengan virtual tour ini Ya. gimana Kak Ade? Bisa banget untuk menurunkan Masa belum ya? kalori. Kalori. Ya, membakar kalori dengan cara Dengan cara gimana caranya? satu, siapkan 1 cangkir teh hijau. Karena Menurut penelitian bahwa 1 cangkir teh hijau itu bisa membakar membakar kalori kalori sebanyak 100 kalori. Dan Wow. itu sama dengan Wah. berjalan 1,6 km. luar biasa. Luar biasa Kak banget. Ade sudah siapin belum kan? Oh, sudah ya, siap dong. ya. Sudah Jadi, 3 gelas Kakak. 3 gelas, waduh, berarti udah defisitnya banyak. Ulala, bener banget Kakak. Berarti setelah virtual tour ini berarti Ya. sobat semua harus ngecek lingkar tubuh ya. Iya. Sudah Boleh, menurun boleh, atau boleh, tidak? boleh. Oke, selanjutnya sebelum juga kita masuk itu, kita pengen ngasih tahu ke Conservation Med semua bahwa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sudah menyiapkan sebuah aplikasi tentang manajemen logistik. Manajemen Apa itu? logistik, Hmm. ini fungsinya adalah buat Conservation Med semua yang mau naik gunung. Yes. Jadi agar diketahui nih berapa kebutuhan kalori selama 2 hari 1 malam. Selama mendaki gunung. Selama mendaki gunung. Jadi tidak Iya. akan kelebihan makanannya berat gitu. Enggak akan kekurangan enggak juga. banget. Tapi ngomong-ngomong, Mm-mm. manajemen logistik ini memang aplikasi yang masih dikembangkan Kak Ade. Iya, masih dikembangkan. Jadi belum kita publikasikan. Nah, Khusus ya khusus buat virtual tour ini Iya, kita iya, kasih iya. tahu bocorannya. Nah, ini dia. Kita lihat. Jadi Kakak, Mhm.
Contohnya seperti ini. Jadi simulasi logistik ini berdasarkan apa ya Kak Ade? Jadi berdasarkan satu lamanya Dan aktivitas mau aktivitas, mendaki. Kemudian yang kedua berat badan. Oh gitu. Yo Jadi ay. ngomong-ngomong berat badannya agak kesinggung Contoh, dikit ya. kakak berat badannya berapa nih? Ntar saya kasih tahu pas ngisi. Ya. Ya sebentar. Nah, ini kita akan coba buka aplikasinya. Nah, Sobat Gepang dan Conservation Med semuanya. juga bisa nanti Oke. mengakses Ya, kalau sudah kita publikasikan ya. Kalau Iya. sekarang kita hanya mensimulasikan. contohnya seperti ini. Mhm. Jadi misalkan selama 2 hari 1 malam ini Nanti kebutuhan kalorinya kebutuhan berapa? kalori per orangnya berapa Iya, ya? Betul. Airnya berapa gitu ya. Betul. Ya. Nah, di Contoh, sini ada berat badan, kita masukkan berat badan saya 60 kilo. Sama kakak, saya 55. Tambahnya banyak. Ya, untuk lama pendakian kita masukkan 2 hari 1 malam. Lanjut. Kita langsung submit. Submit, yes. Nah ini kita ketahui jumlah kalori untuk berat Betul. badan 60 kg selama 2 hari 1 malam untuk mendaki Gunung Gede itu sebanyak 6.480 kalori dan Iya. airnya 19 liter atau 1 galon kakak. oke. Nah kebutuhan kalori itu yang 6.480 kalori itu apa saja Kak Ade? Ini nih terdiri dari karbohidrat, Mhm. lemak, protein, dan jelas air. Yes, berarti conservation med semua yang terutama yang pemula nih ya. Yo ay. Untuk naik Gunung Gede Pangrango sebaiknya mengetahui kebutuhan kalori dulu. Betul. Jadi tidak akan kekurangan Betul. makanan atau kurang gizi kali ya. Ini 972 gram untuk karbohidrat, Sip. lemaknya 180 gram, proteinnya 243 gram, Oke. airnya 19 liter. Dan contohnya Kak, untuk misalkan karbohidrat ini sendiri, Bisa dari roti, kemudian bisa, bihun, bisa kemudian yang jelas Kak Ade nggak bisa yang lain-lain, harus nasi. yes. Dan jelas kalau kata orang sini istilahnya kudu disanguan. Oke, gimana Kak Eka? Kak Dina? Gimana Kak Dina? Nah, Kak Ade dan Kak Ika dan Conservation Net semua ini aplikasinya menarik banget ya, walaupun belum launching secara resmi ya Kak Dina ya. Iya. Nah, Ya benar-benar. ini jadi bisa mengingat kita juga nih Kak, berarti selama mendaki kita tetap harus menjaga asupan energi ya. Nah ini tadi panduannya, menyiapkan dari karbohidrat, protein, lemak, dan air. Yes. Ya. Ini Kak Ika dan Kak Ade, mungkin aplikasi ini nanti juga bisa dipakai buat kegiatan yang lain ya? Atau khusus Banget. untuk pendakian? Untuk yang kita buat ini untuk khusus pendakian karena memang Ya. pendakian itu kita asumsikan sebagai aktivitas yang berat gitu. Jadi Betul. nanti simulasinya akan berbeda dengan Beda aktivitas lagi. yang ringan seperti Ya, itu. betul Kakak. Oke, nah nanti mungkin ini kalau aplikasinya sudah siap launching, ini bisa di-download secara free gitu ya Kak? Atau seperti apa? Halo Kak Ade dan Kak Ika? Ya, nanti kita launchingnya di websitenya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Betul. Tinggal klik gampang. www.gedepangrango.org. Iya. Oke, seperti itu Kak Dina dan Jadi Conservation kayaknya, Net. Kak. Iya benar Kak. Jadi kita nggak perlu takut ya kalau mempunyai bobot berat badan, terus kita takut naik nih. Justru itu bisa membakar kalori kita ya Kak. Iya. Yap. Ini Betul. Ya. Oke, ini sudah. Ya. Kak Ade dan Kak Ika sudah siap nih, kita udah tahu kebutuhan kalori ini. Berarti kalau aku tadi nggak sebanyak Kak Ika dong ya. Iya. Oke, selanjutnya kita mau lanjut ke mana nih, Kak Ade dan Kak Ika? Jadi Sekarang udah nggak kita sabar ya. ingin menjelaskan juga ya tentang sebelum naik juga perlu Sedikit tentang Taman Nasional. perlu ketahui juga tentang Taman Nasional itu seperti apa, Betul. cara daftar pendakiannya seperti Betul. apa. Nanti akan kita jelaskan melalui cuplikan berikut ini. Silakan Conservation. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Naya, ini Sally, kita dari Jakarta. Mau Oke. mengganggu waktunya sebentar, boleh? Oke, silakan. Pak, nih kan kita ada rencana mau naik Gunung Gede Pangrango. Nah, kita pengen tahu nih, emang Gunung Gede Pangrango tuh ada berapa gunung sih Pak? Kan namanya Gunung Gede Pangrango. Ya, itu menjadi satu kesatuan gunung di sini, tapi terdiri dari 2 gunung. Yang pertama Gunung Gede dan yang kedua Gunung Pangrango.
tingginya berapa, Pak? Kalau Gunung Gede tingginya 2.958 meter dari permukaan laut. Kalau Gunung Pangrangonya 3.019 meter dari permukaan laut. Oh, kalau Gunung Gede sama Gunung Pangrango masih aktif nggak sih, Pak? Yang aktif itu Gunung Gedenya. Kalau Gunung Pangrangonya sudah nggak aktif lagi. Gitu. Kalau Gunung Gede itu sama nggak, Pak, sama gunung-gunung yang lainnya? Ya nggak sama, karena Gunung Gede Pangrango itu sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak tahun 1980 dan juga sudah ditetapkan juga oleh UNESCO sebagai kawasan cagar biosfer sejak tahun 1977. Pak, nih, berhubung sekarang lagi pandemi nih, kita kalau misalkan naik dibatasi nggak sih pengunjungnya? Ya, selama ini daya tampung efektif Gunung Gede Pangrango itu sebanyak 1.200 pendaki per hari. Kami dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango selama ini menetapkan hanya 50%-nya saja untuk pendakian, yaitu 600 pendaki per hari. Nah, di masa pandemi ini kami hanya memberlakukan 25% saja, jadi yaitu 300 pendaki per harinya. Kalau kita mau naik gunung nih, Pak, bisanya lewat mana saja? Jalur resmi pendakian Gunung Gede Pangrango itu dari 3 jalur. Yang pertama jalur Gunung Putri, yang kedua jalur Cibodas, dan yang ketiga jalur Sela Pintana. Biasanya kalau pendaki pemula itu naiknya banyakan nih dari Cibodas, karena landai dan banyak yang bisa dilihat di situ. Ada sungai-sungai, air yang mengalir, dan keindahan yang lainnya. Nah, kalau yang udah biasanya sukanya naik dari Gunung Putri, karena jarak tempuhnya lebih singkat, tapi lebih terjal. Nah, yang paling jauh itu dari Sela Pintana, jarak tempuhnya paling jauh. Oh gitu, Pak. Nah, Pak, kalau naik gunung tuh ada perizinan gitu ya, Pak ya? Buat apa sih, Pak, itu? Ya, kalau kami di TN Gunung Gede Pangrango ini menerapkan perizinan, pendaftarannya melalui sistem booking online. Di situ para pendaki memasukkan, untuk pertama kali memasukkan data diri, biodatanya, kemudian mengupload kartu identitas supaya terdata dalam database kami. Selanjutnya, para pendaki akan mendapatkan ID pendaki, sehingga pada pendakian selanjutnya udah nggak perlu lagi masukkan data diri, cukup memasukkan ID pendaki, datanya akan langsung muncul. Jadi sesimpel itulah, nggak ribet-ribet amat kok. Dan gunanya itu untuk pendakinya semua terdata. Kapan masuk, kapan keluar, itu terdata. Jadi lebih meningkatkan keselamatan pendaki, selain pendakian itu termonitor dengan baik. Gitu. Nah, Pak, kalau misalnya naik gunung itu biasanya ada yang nemenin atau ada pemandunya nggak, Pak? Kalau kebijakan kami untuk pendaki pemula diwajibkan untuk didampingi oleh guide dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Namun kalau sudah berpengalaman, yang penting mendakinya secara grup. Kami tidak memperkenankan pendakian perorangan. Jadi satu grupnya minimal 3 orang. Nah, Pak, saya lihat di media sosial nih, suka ada penutupan pendakian itu tuh gara-gara apa? Kami melaksanakan penutupan secara reguler maupun insidentil. Reguler dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Januari sampai bulan Maret, kemudian yang kedua pada bulan Agustus. Itu dilakukan untuk pencegahan kebakaran atau keselamatan pengunjung, karena bulan-bulan Januari sampai Maret biasanya badai, iklim yang berat, jadi membahayakan untuk pendakian. Sedang bulan Agustus biasanya kering, jadi rawan kebakaran hutan. Jadi itu kami lakukan penutupan. Selain itu, dalam rangka untuk pemulihan ekosistem. Jadi kalau selama ini dilakukan pendakian itu ada kerusakan-kerusakan, nah ini pada saat penutupan diharapkan ekosistemnya kembali seperti semula. Kalau insidentil itu dilakukan apabila ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Misalnya ada bencana atau ada kepentingan tertentu lainnya, nah itu secara insidentil di luar 2 waktu tadi itu juga dilakukan penutupan. Oh gitu ya, Pak ya. Oh iya, lupa tadi ya. Jadi pengaturan kuota pendakian yang 25% itu juga dimaksudkan karena sekarang kan masih pandemi COVID ya. Jadi itu dilakukan pengaturan 25% supaya
turut mencegah penyebaran COVID, jangan sampai pendakian Gunung Gede Pangrango menjadi klaster baru. Itu. Ingat ya, tetaplah jadi pendaki yang cerdas, jangan hanya menjadi penghobi pendaki. Dengan menjadi pendaki yang cerdas, maka kalian menjadi orang-orang yang mempedulikan diri, keselamatan teman, dan keselamatan lingkungan. Oke, terima kasih ya Bapak atas informasinya. Oke, sama-sama selamat melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango. Iya. Keren kan Kak? Ya, jadi begitu. Penjelasannya runut banget nih ya Kak Ade ya. Iya, keren banget kan? Keren kan ya? Pesan dari Bapak Kepala Balai itu kita harus jadi pendaki yang cerdas. Wah, Ya. itu salah satu poinnya. Ya. Nah, tadi ada beberapa nih yang menjadi catatan juga nih ya Kak Ade ya dan Yes. Kak Ika. Booking online. Betul. Nah, dan Yes. juga pembatasan kuota. Nah, Yes. ini gimana Kak Ade? Bisa dikasih pencerahan lagi nih untuk booking online-nya di pendakian Gunung Gede Pangrango? Ya, pastinya dong Gampang ya. banget. Gampang banget. Sekarang zamannya Gampang itu banget zaman nih ya pastinya. teknologi. Jadi Zaman kalau mau naik digital. gunung, tinggal di dalam genggaman saja. Iya. Tinggal klik. Klik, 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 klik. Ini. Langsung nih ya, Selengkapnya? kita klik. Yes. Silakan. Selengkapnya ini dia. Lagi ngapain, Nay? Lagi buka Instagram nih, lagi liatin Instagramnya Gunung Gede Pangrango. Gue mikir kayaknya seru deh kalau misalkan kita ke tempat ini, naik gunung gitu. Kita ajak teman-teman kita yang lainnya. Iya. Siapa ya? Aci kali ya? Aci mau nggak ya kalau misalkan kita ajak? Kita ajak dulu aja, siapa tahu dia mau. Oh ya udah, oke. Oh iya, katanya Gunung Gede udah bisa booking online, jadi kita nggak perlu ke sana. Oh gitu, kita coba cek dulu aja. Coba. Oke. Nay, alamat untuk bookingnya apa? Oh, alamatnya. Nih, booking.gedepangrango.org. Oh gitu ya, iya. Nay, kira-kira apa aja nih yang harus disiapin untuk booking online ini? Oh, yang kita siapin data diri kita. Terus public part yang umum kita bisa pakai untuk WNA, paspor, dan kartu pelajar untuk pelajar. Nah, untuk informasi lainnya udah tertera di booking online-nya. Oh, ini ya? Iya. Terus abis itu apa lagi, Nay? Nah, setelah kita nentuin tanggal pendakian, kita harus isi nih form pendaftarannya. Nah, di sini tuh minimal 3 orang, nggak bisa sendiri. Nah, yang pertamanya ketuanya, yang keduanya anggota, gitu. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, kalau udah disimpan gini, kita kalau mau booking lagi nanti nggak usah daftar lagi, jadi ini cukup sekali. Cukup mempermudah juga ya? Iya. Barusan kan kita udah tentuin tanggal, udah ngisi form pendaftaran juga. Setelah itu apa lagi, Nay? Nah, nanti kita bakal dapat sandi booking. Terus kita dapat nomor virtual akun untuk melakukan pembayaran bookingnya. Nah, nomor virtual akun kalau misalkan lebih dari 2 jam, dia bakal hangus. Jadi kita harus daftar ulang lagi, gitu. Jadi kita tinggal berangkat. Oh gitu ya. Terus nanti di sana kita tunjukin QR code-nya. Dan gitu, tes kesehatan dan ambil simaksi. Udah deh. Oke, Nay. Jawab itu tuh ada yang sertifikat. Oke Kak Ade, kita sudah dapat nih booking online-nya. Banget kan ya ternyata. Iya ya Kak. Terus kita jadi bisa tahu nih kota-kota yang kosong tuh di hari-hari apa aja sih. Dan yang terpenting itu nggak boleh mendaki 1 orang ya, minimal 3 orang. Benar Kak, minimal 3 orang Kak. Nah, yang 3 orang ya Kak. Demi keselamatan juga tuh ya Bang Ade ya Kak Ade ya. Iya dong Iya. Kak Eka, Kak Dina. Kalau gitu Mau nih langsung Kak Ade mendaki dan Kak Ika Mau langsung mendaki nggak? mau dong. Kita kan sudah dapat jatah nih untuk melakukan pendaki. Tapi tahan dulu nih Kak Ade. Oke. Siap. Tadi kan kita sudah woro-woro nih di awal. Sepanjang virtual tour kita kali ini,
Yes. kita akan ada Yes. kejutan-kejutan games berhadiah. Iya. Nah, buat games pertama kita nih Kak Ade dan Kak Ika Ya, juga nih Kak. Wah, Oh, ada games sekarang ya? Oh, luar biasa. Pembuka nih pembuka. Iya. Silahkan kakak. Iya, jadi game pertama kita lomba perlengkapan nih. Perlengkapan yang tadi sudah disampaikan oleh kita nih Kak Dina, dan juga sebenarnya sudah disampaikan juga nih di sosial medianya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Betul, betul. Oke, conservation mat, cara mainnya gampang nih. Silakan conservation mat, kumpulkan perlengkapan-perlengkapan yang tadi kita sebutkan. Ada teh hijau, air minum, vitamin C, dan jangan lupa mendownload aplikasi barcode yang akan dipakai untuk scan barcode-nya Kak. Scan barcode nantinya ya. Kertas dan pulpen, boleh juga pensil atau spidol warna-warni, kalkulator, dan juga spidol warna-warni. Nah, conservation mat semua, silakan buka videonya, fitur video yang ada di Zoom conservation mat semua, dan tunjukkan perlengkapan-perlengkapan yang sudah conservation mat siapkan. Silahkan. Ada banyak. Silakan. Ayo. Yang selengkap Yang mungkin mana? ya, nanti kita akan memilih mana peserta yang perlengkapannya paling lengkap. Ditunjukkan, Yes. boleh ditunjukkan ke kamera masing-masing. Kak, biar pada semangat, kasih bocoran dong, apa aja sih hadiahnya? Oh iya benar, apa yang Kak Dina? Ada tumbler, flash disk, dan apalagi Kak yang paling penting tuh? Ada tabungan dari Bank Syariah Indonesia sebesar 150.000 untuk 2 orang pemenang. Wow. Itu bisa buat booking pendakian ke Gunung Gede Pangrango tabungannya. 50.000 lumayan loh Kak. Oke, silakan conservation mat semua yang di Zoom, tunjukkan perlengkapannya yang selengkap-lengkapnya ya. Tunjukkan di videonya, ada vitamin C, teh hijau, kertas dan pena, Yap. kalkulator Yap. mungkin juga bisa pakai HP ya untuk menghitung, spidol warna-warni. Ini teh hijaunya gede banget kakak punya aku. Aku juga udah bawa. Oke, kita sudah menemukan nih. Ada Kak Sagar. Sajanin. Wah, namanya agak kurang-kurang gitu ya Kak. Dari mana itu? Kak Sagar Wow. boleh di open videonya biar kita bisa lihat nih kelengkapan yang sudah dilengkapkan oleh Kak Sagar. Kak Sagar. Astaga, Kak di bisa buka. diulangi. Lupa. Oke, gimana nih? Boleh ditunjukkan? Tunjukkan dan sebutkan Kak, apa-apa aja sih yang udah disiapkan? Oh, Selamat. coba kak, mana kak? Ada teh hijau. Kak, ayo, Ayo kak, tunjukkan. jangan hoak kak. Teh hijau, terus Teh hijau. yang Boleh lainnya. di-unmute dulu ya. Wah, Wah, Oke, betul. spidol warna-warni. yes. Ada. Next. Selanjutnya ada kertas. Tas. Betul. Apalagi kakak? Selanjutnya Ada ya, dalamnya kayaknya Kak. Vitamin oh C-nya. iya, Kak Sagar video suaranya belum dibuka jadi tidak terdengar ternyata. Unmute dulu Kak. Oke, selamat ya buat Kak Sagar sudah mendapatkan hadiah pemenang kita nih ya. Satu lagi nih ya, Kak Ade dan Kak Ika ya. Satu lagi, Oke, Ya. kita pilih Satu lagi, satu silakan. lagi ya. Udah lengkap ada nih siapa? Lagi ada ada adik-adik kita nih. Oh, wow, 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 Ada wow, 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 wow. boleh dibuka juga fitur suaranya, boleh dikasih lihat, Silahkan. bisa dikasih lihat untuk perlengkapannya. Itu Ya. apa? Ada apa aja Oke, itu? Tablet vitamin C. Ayo, adik-adik. Ada kertas. alat tulisnya. Oke. Oke Ada- ya, sudah spidol warna-warni dan kalkulatornya juga sudah siap. Selamat buat Iya, adik-adik dan Adek. Alana ya. Nanti akan mendapatkan tumbler, flash disk, dan tablet dari Bank Syariah Indonesia.
Wah, semangat ya Iya, Kak. ikutan virtual tour pendakian Dapat gunung ya. tabungan lagi, lumayan tuh 150.000 buat mendaki. Yes. Oke, Kak Ade dan Kak Ika juga konservasi med semua. Kita sudah Yap. siap-siap melakukan perjalanan pendakian kita nih. Udah nggak Pastinya sabar nih, udah Kak. nggak sabar ya. Kita udah mau mendaki Sabar nih. sekali. Kalau gitu kita langsung saja Kak Dina berangkat. Berangkat. Oke. Terus kita siap-siap. Oke, semuanya. Conservation Mate, Sobat Gepang semuanya, kita sekarang akan menuju ke pintu masuk Gunung Putri di Oh, Cianjur. jadi kali ini kita akan mendaki lewat jalur Gunung Putri Gunung ya. Putri, Bagaimana ya. caranya kita menuju ke resort Gunung Putri? Bisa dari Jakarta, bisa dari Bandung, turun di terminal Oke. Cipanas Pokoknya atau dari di Bandung, Istana. Jakarta, Sukabumi, Bogor, Betul. turunnya di Terminal Cipanas Yes. ya. Oke, lanjut dari situ ke mana lagi, Kak? Pakai angkutan atau bisa bawa kendaraan pribadi, naik lagi ke Hmm. Desa Sukatani, tepatnya di Gunung Putri. Oh, oke. Dari Gunung Putri itu berarti itu ya, deket kantor resortnya berarti Ya, ya, kantor ada resortnya. kantor resort, Di situ ada pondok jaga. Ada pondok jaga. Nah, oke, berarti kalau misalkan naik ojek juga bisa kan, Kak Ade? Ada dong, Oke. ojek juga ada. Sip, luar biasa. Gampang banget berarti ya kalau Banget untuk gampangnya. menuju ke resort Gunung Putri ini. Ketika sampai di pos, Ya. situasinya kayak gini kakak. Ini situasi di pagi hari seger. ya. Ya. Di ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut. Oke, ini kita sekarang akan menuju ke Posimaksi. Surat- Apa itu Posimaksi? Surat izin memasuki kawasan konservasi. Ya. Nah, jadi kalau setelah booking online, kita akan Yap. mendapatkan nomor ID, ID yang booking nantinya akan ditukar ditukar. dengan Simak. Simaksi tadi ada Ya. tiketnya ya. Ya, di sini setelah mendapat Simaksi ngapain lagi? Coba. Akan dicek jumlah pendaki yang naik, Oke. jumlahnya berapa, Oke. apakah sesuai karena minimal 3 Sebentar, orang. Kak Ade. Yup. Kita ngapain itu? Ketemu apa itu di situ? Silakan pakai Siap-siap. barcode readernya. Barcode-nya. Yes. Yes. Kita akan mencoba barcode-nya, dicek apakah itu Yap. semua conservation mate bisa mencoba Ya, yang sudah download aplikasi barcode-nya. ya. Ya. Jadi ini adalah barcode BMN Kak Ade. Tahu nggak Betul. BMN Kak Ade? BMN itu barang milik negara. Bukan barang milik Neng Ika, bukan. Bukan barang milik Nyai. Bukan juga bukan. Ya. Ya, ya. Ya, ini jadi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Yup. ini memang sudah menuju ke digitalisasi. Jadi Digitalisasi. Tahu untuk kode nggak? BMN Ini juga zaman pakai. siapa coba? Zaman siapa ya? Ada Papi Egi. Oh Iya, iya. dari Taman Nasional Babon. Yang bikinnya ini nih. Oh iya, Oh, awalnya ya. Isak Mangetan. Iya, jadi Makasih Bapak. sobat Gepang semua dan conservation mate itu bisa Yup. membarcode, men-scan barcode BMN, nanti Ya. akan di situ muncul namanya, nama BMN-nya apa sih? Kemudian Betul. ada kode barangnya, Betul. kemudian juga ada tahun perolehannya, seperti Dan itu. ini baru latihan ya. Baru latihan. Latihan untuk kuis. Bukan Untuk kuis ini ya. kuis. Bukan Bukan, kuis ini. bukan. Nanti bukan. kuisnya ada di akhir lagi. Ada akhir. Ah, Baca kayak gini. iya. Semua sudah bisa barcode. Sudah bisa. Oke, sepertinya- kalau semua sudah ya, sudah bisa nih. Sepertinya sudah bisa semua kayaknya. Oke. Karena gampang sekali kan ini kita Betul. setelah kalau kita sudah download aplikasinya Betul. tinggal di-scan langsung muncul informasinya. Oke. Jadi sudah tidak Lanjut lagi ya. Kita Dari lanjut. pos Simaksi Oke. kita menuju lagi ke pos Bayangan, ya betul. pos Tanah Pos Merah. Bayangan Tanah Merah. Ya, Nah, pos Bayangan Tanah Merah ini ada di ketinggian 1.850 meter di atas Betul. permukaan laut. Iya. betul. Nah, akan ada apakah di sini? Ini kita akan melihat perbedaannya. Di sini masih ada berada di luar kawasan, masuk ke kawasan konservasi, Oke. ke hutan. Hmm. Nanti Nah, ini kita kayaknya sudah mau siap-siap mendekati ya. ke batas kawasan. Izinkan saya. Baik, Oke. Kak Ade, silahkan. Oke, semuanya. Ikuti kata-kata saya, bukan perbuatan saya. Oke. Oke, dalam hitungan ketiga, semua conservation mate yang ada di sini 1, 2, 3. Silakan tutup matanya. Tutup mata. Tutup matanya. Sekarang silakan bayangkan lingkungan sekitar rumah dengan polusi, dengan hiruk pikuk, dengan polusi udara, dengan pabrik, dengan angkutan apapun, dengan sangat penat sekali. Makannya pokoknya ya. Kemudian
ada berencana naik ke Gunung Gede, melakukan perjalanan, ada yang dari Jakarta, ada dari luar Jawa, kemudian menuju ke daerah puncak, lewat puncak, mulai agak seger-seger, kemudian masuk lagi, turun di Cipanas, naik lagi ke Gunung Putri, daerah Sukatani, kemudian pos Simaksi tadi ditukarkan surat izinnya, kemudian naik lagi, ada banyak sayuran kanan kiri, dan pada hitungan ketiga nanti, tarik nafas yang lebih dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dalam sekali, dan keluarkan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, buka mata, silakan. Tada! Selamat datang di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hijau, jadi akan terasa sekali perbedaannya Kak Ade ya tadi ya. Betul. Ya, jadi kalau pas masuk ke pos bayangan ini kita akan bisa membedakan antara kawasan Taman Nasional dengan rimbunnya pepohonan dengan lahan milik masyarakat di sekitar yang hanya ditanami sayuran. Akan terasa juga perbedaannya kan? Iya, betul. Satu pohon kakak tahu nggak? Iya. Satu pohon kalau di hutan itu bisa menghasilkan 1,2 kilogram oksigen. Sementara untuk manusia membutuhkan berapa kilo? Hanya setengah kilo saja Per orang. Iya, Berarti satu pohon itu bisa menghidupi 2 orang nyawa manusia. Nah, berarti itu artinya kalau kita menebang satu pohon Kak Ade sama dengan membunuh 2 orang. Conservation Med, sobat Jepang semuanya, jangan nebang pohon ya. Kita rawat semuanya, bila perlu menanam pohon bersama. Betul. Kita sekarang menuju ke pos 1. Ini Yuk, dia information center lama. Yuk. Nah, di sini juga kita akan menemukan papan interpretasi tentang tumbuhan. Kemudian ini akan ada gazebo-nya. Kita bisa istirahat sebentar di sini. Boleh. Ya. Banyak ya di sini, Kak. Ya. Nanti kita, ini Kak, saya penasaran pohon apa ini kira-kira? Nah, ini pohon apa coba? Kak Eka, Kak Dina tahu nggak pohon apa ini yang paling gede nih, yang ada di Gunung Gede? Pohon apa ya? Saya pikir-pikir dulu. Ya. Ayo. Kayaknya saya nggak ada bocoran nih Pak Ade. Mungkin Conservation Med ada yang tahu nih ya. Pohon apa itu Pak Ade? Ya, ini adalah rasa mala atau Althingnia excelsa. Keunikannya, pohon ini disebut sebagai raja pohon di hutan Gunung Gede Pangrango. kenapa? Tingginya bisa sampai 60 meter. Diameternya bisa lebih dari 200 cm. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong diameter itu kan ngambilnya dari keliling pohon kan sebenarnya. Bisa Nah, banget. sekarang kalau dengan keliling pohon kita bisa mengetahui apa aja. Nah, dari keliling pohon bisa mengetahui diameter dan bisa umur. Cius. Umur pohon bisa diketahui. Cius. Bisa dihitung ada ya dari diameter dan kelilingnya. Ya. Iya dong. Jadi gini Kak Eka, Kak Dina, Conservation Med seluruh Indonesia dan di luar negeri semua yang ada yang hadir secara online di sini. Jadi dari keliling ini kita dapat mengetahui umur satu pohon. Karena menurut penelitian riap pohon atau pertumbuhan dalam batangnya 1 tahun batangnya ya mengembang kayak gini itu 2,5 cm. Jadi si Kak Dina tahu kan? Tahu nggak Kak Dina gimana caranya? Caranya gimana dong Kak? Jadi teman-teman juga harus simak nih. Ada spesial di sini. Yes. Nanti Kak Dina, Kak Eka mau kasih hadiah nggak nih kalau saya kasih tahu sama Conservation Med? Ya, pastinya dong. Nah, Conservation masih Med ada hadiah kan Kak? Iya. Iya. Nanti disimak penjelasan dari Kak Ade dan Kak Ika gimana cara menghitung umur dari keliling pohon rasa mala ini. Nanti itu akan jadi bahan games kita selanjutnya. Oke, nanti caranya gimana Kak untuk partisipasi Conservation Med semuanya? Oke, nanti Conservation Med semua bisa raise hand-nya ketika sudah mendapatkan hasil dari pengukuran umur pohon ini. Raise hand-nya. Nanti yang raise hand pertama dan yang tercepat akan kita sebutkan namanya untuk mendapat kesempatan menjawab. Oke. Wow, asik sekali ya. Hadiahnya aku sudah siap-siap yang tadi ya kan? Jadi Kak Dina kayak nggak boleh ikutan kali ya. Kalau bisa ikut juga dong. Baik, nggak boleh ikutan, disimpan penanya. Kalkulator. Buat teman-teman konservasi ini. Ya. Caranya dulu ya, kita kasih tahu. Jadi tadi kita sudah mengetahui. Baik-baik ya.
Ya. Oke kakak. Iya. Setelah diukur, Kelilingnya kelilingnya diketahui, kemudian dibagi dibagi 2,5. Kita ulangi. Kelilingnya nanti diketahui, kemudian dibagi 2,5. 2,5. Dan itu adalah umur si doi. Umur si doi. Nah, Yo, sekarang kita ay. akan lihat berapakah Umurnya. hasil ukur dari talent kita. Silahkan. Kelilingnya adalah Kelilingnya adalah 160 Silakan, Kak cm. Dina. Tadi udah tahu kan rumusnya apa? Nah, Ayo. Conservation Med, Hadiah. silakan. Oh, sudah ada yang raise hand tadi, Mbak. Cepat sekali. Banget ya. Ayo yang jago Oke, matematika. Silakan Ayo. Kak Dian Nova buka fitur suaranya untuk menjawab berapa umur pohon rasa mala ini. 8,25. Oke. Maaf. Halo? Maaf, ini buat Kak Dian. Kak Dian Nova ya. Halo, Silakan Kak Dian. Halo. umurnya 64. 64 ya, 64 tahun. 64 tahun ya, 64 hari. Gimana Kak Ade? Kak Ika? Benar. Betul. Benar. Oke, kita ada satu lagi kesempatan buat Kak Febri Riyad nih. Silakan buka fitur suaranya. Halo Kak. Ya, silakan. Oke. Mungkin Kak Ade Yuk. sebentar Kak Febri ya. Karena kan tadi kelilingnya sudah diketahui nih jawabannya. Mungkin Benar, kita ganti lagi ya. ubah sedikit nih kelilingnya. Iya. Diganti ya. Diganti kelilingnya boleh? Boleh Ya. Kak. Boleh. Kelilingnya adalah- sekarang adalah 175. Silakan. Oke, silakan. Umurnya 70 tahun kalau misalkan kelilingnya 170. Gimana Kak Ika? Sebentar. Bentar. Yes. 70 tahun. Selamat Kak Febri mendapatkan Terima selamat Selamat. dan tabungan 150.000 Dari Bank Syariah Alhamdulillah. Indonesia. Selamat. Ya Kak. Ayo yang belum dapat nanti bisa Oke, ikut lagi. Masih Iya. ada Kak Dina, Kak Eka hadiahnya masih ada. Masih ada, tenang, harap tenang. Buat nanti ya. Di sesi selanjutnya. Nah, sambil menunggu sesi selanjutnya, Conservation Med boleh di lower hand dulu ya. Kita lanjut lagi perjalanannya Kak Ade dan Kak Ika. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi Conservation Med semua sobat Gede Pangrango masih tetap ya ikutin ya karena masih banyak hadiahnya Ya, ya. kita akan menuju ke pos 2. Pos 2 apa? Logok Lenca. Nah, Logok dari Lenca. pos 1 ke pos 2 ini membutuhkan waktu sekitar 25 menit, tapi tergantung yang berjalan Ya. ya. Kalau Kak Ade kayaknya membutuhkan lebih dari 1 jam. 1 jam setengah kayaknya. Yes. Karena sambil ngopi. Iya, Yes. ngopi dan lain sebagainya ya. Nah ini di sini kita bisa melihat pemandangannya juga ada shelter tidak berbeda jauh dengan di pos 1 tadi. Ini ketinggian di sini mencapai 2.150 meter di atas permukaan laut, Kak Ade. Conservation Med lihat ini. akarnya nih. Ya, kenapa dengar gitu? Akarnya ini wah kan seperti tangga kalau istilah orang Sunda di sini akarnya ini seperti taraje atau tangga. Tangga. Jadi Iya. bisa disebut tanjakan taraje. Taraje. Iya. Betul. Jadi kalau misalkan Conservation Med melewati Gunung Putri itu memang Betul. akan melewati tanjakan Taraje ini. Ya, dan Jadi- relatif terjal Kak ya. Relatif terjal. Tadi kata Kepala Balai Besar Pak Wahyu Rudianto bahwa yang lewat Gunung Putri sebaiknya jangan pemula, Ya. tapi yang sudah pernah beberapa kali naik beberapa gunung. kali naik gunung agar Betul. tidak kaget ya, Iya. nggak kaget karena ini Betul. membutuhkan stamina Yes. yang betul-betul kaki juga nanjak-nanjaknya kan Yes. luar biasa. Itu dia. Iya. Kita akan lanjut lagi Oke, ke lanjut. pos 3, Apa namanya Kakak? buntut lutung. Buntut Buntut lutung. lutung. Jadi bukan buntut Kak Ade, bukan. Bukan Kakak. Bukan yes. Yes. Jadi nanti di sini akan menemukan nanti lokasi agak datar dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Nah, Betul.
di sini apakah kita akan menemukan sesuatu? Udah lelah kayaknya. Oh, udah lelah Mulai Hayati. capek, lelah ya. Gak Ada apa-apa. apa lagi nih Kak Ade di pos 3 ini? Yes. Wow, ada kejutan lagi. Apa iya. itu Apa kakak? itu, Silakan. Silakan kakak. Kak Ade dan Conservation Med semua sebelumnya nih, tadi berarti ini kita melakukan pendakian lewat jalur Gunung Putri ya? Betul. Yes. Nah, tadi catatannya nih, baiknya pendakian lewat Gunung Putri bagi yang sudah berpengalaman. Betul sekali. Karena jalurnya Yes. lumayan ya Kak Ade dan Kak Jarak Ika. tempuhnya nggak terlalu lama ya, tapi Mendakinya yang lumayan. Terjal. Agak terjal. Apa tadi ke Taraje ya? Oke nih Kak. Kembali lagi kita ke pos 3 nih. Ada apa nih Kak Ade dan Kak Ika? Conservation Med, siap-siap ya. Silahkan kakak. Jadi baik ya, nanti Conservation Mate semua perhatikan flora yang kita lihat di sepanjang jalur pos 3 ini. Yes. Dengan baik, dengan seksama, jangan berkedip sedikit pun, Jangan berkedip karena di sedikit ujung pun. akan ada sesuatu yang mengejutkan oleh Kak Dina akan dijelaskan. Kita lanjutkan. Apakah dia? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini nama gamesnya adalah kamera hidup. Yes. Jadi Dikasih kita sebagai bocoran ya. manusia sebagai kameranya. Nah, ya perhatikan tadi Ada dua, ada dua, tiga. nah. Stop. Yes. Gimana Kak dan Kak Dina? Silakan. Nah, ini games kita yang selanjutnya nih Kak. Tadi sudah dibawa untuk perhatikan vegetasi apa saja yang kita temukan di pos 3 ini. Nah, silakan Conservation Med siapkan alat tulisnya dan gambar 3 jenis, salah satu aja dari beberapa tadi spesies yang kita temukan. Bunga tadi ya Kak ya? Ada bunga tadi Bunga ya. yang tadi ya, bukan yang pohon yang ini. Ada 3 bunga tadi. Ada yang warna merah. Ada yang Masih merah, putih kan boleh ada yang ya? putih dan Ada Ada warna yang putih keping-pingan. keping-pingan. Nah, itu mudah-mudahan masih udah terekam ya. Yes. Kita kasih kesempatan dulu ya buat teman-teman buat menggambar. Nah, nanti kita akan memilih gambar yang paling bagus. Yes. Nah, untuk games kali ini pun nanti kita akan memilih 2 orang peserta yang beruntung ya. Wow, lagi-lagi mendapatkan apa Kak? Hadiahnya nih, tumbler, flash disk, dan tabungan dari Bank Syariah Indonesia. Wow. Oke, Conservation Med semua silahkan sudah bisa mulai menggambar. Pergunakan pensil warna-warninya untuk mendapatkan gambar yang paling mirip. Oke, silakan dan tunjukkan gambarnya ya kalau sudah selesai. Ya, silahkan dibuka videonya Open videonya. dan gambarnya ditunjukkan ke kamera. Yuk, silahkan. Ayo, Silakan. Oke, mungkin Ayo, kita kasih waktu sampai hitungan kelima ya, Kak Dina ya. Nah, Biar semua bisa menunjukkan hasil gambarnya. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. ayo. Tunjukkan gambarnya. Pemilihan gambar. Ada Kak Beko ya. akan Ada Kak dibantu Beko di sini. di Ayo Kak Beko. Ayo semangat. Semangat. Ada Kak Beko, ada Kak Haryanto, ada banyak nih. Banyak nih peserta gambarnya pada Banyak. Ada Ada yang Kak. gambar itu kan apa ya Kak? Wah, ini gambarnya. Oke, sudah terpilih 1 orang pemenang pertama di sesi ini. Ada Kak Yes. Elvidia Siapa, Kak? Nisa. Wah. Saya. Selamat buat Kak Elvi. Selamat ya. Gambarnya bagus. Oke, selanjutnya Ya. kita pilih 1 lagi, tetap ditunjukkan gambarnya. Tetap ditunjukin. Yang lainnya, Ayo. Ya. Iya, Ada mereknya ya. Ayo dong. Semangat dong. wah, kita ada 4.000 peserta nih Kak Ade. Iya, Iya. jadi harus dilihat satu-satu nih. Ikutan ya. Iya, biar iya, kelihatan ya. tapi Aduh, lumayan. lumayan. 150.000 ya. 150.000 tabungan kakak.
Bukan. Ya. Oke, sudah ada Sabrina. Gambarnya. Ya. Sama. Kasih gitu. Dapat bintang deh. Ini anggrek gitu. Ini anggrek. anggrek. Iya. Ya, Iya, Ader. Ini Ader. Oke. Selamat ya mendapatkan apa tadi Kak? Tumbler, flash disk, dan tabungan dari Bank Syariah Indonesia. Oke, Benar, Kakak. Kita Jadi sudah Kakak Dina informasi bahwa untuk Dia dan Kak Sabrina. Oke. Nah, sudah nih. Sudah dapat pemenang lagi nih Kak Ade dan Kak Ika. Kalau Ya. gitu kita lanjut lagi. lanjut ya, masih jauh Oke. perjalanan ya Kak. Ya, ya? kita masih jauh perjalanannya Iya. ini masih di sekitar pos 3 Butut Tutung. Kita akan Betul. menemukan Banyak. lumut di situ ya. Betul. Ada apakah dengan lumut? Jadi sebelum lumut Kak tadi ya, kita ucapan terima kasih buat Oh, iya. BSI Cipanas 2 ya yang udah sebagai mitra Taman Sebagai Nasional Gunung Gede memberikan Pangrango, sponsornya ya. iya yang bergabung partisipasi Ya. buat conservation map. Oke. Lumut ini sebagai indikator. Indikator apa? 1, bisa arah. Menunjuk arah. Yes. 2, Mhm. kesehatan lingkungannya. Oh, betul. Ekosistemnya. Jadi luar biasa sekali. Ini ada lumut putih, Mhm. ada lumut jenggot, ada segala Ya. macam. Jadi di Gunung Gede Pangrango ini terdapat lebih dari 120 jenis lumut. Ulala. Nah, khusus di jalur pendakian itu, menurut penelitian sudah ditemukan 54 jenis. Yes, Nah, ini sekarang, dia. Tahan. tahan. Bagaimana caranya Ya. kita mengetahui arah dengan menggunakan lumut? Betul. Jadi begini Kakak. Ya. Oke, ke atas sedikit lagi, boleh. Oh, ini sudah. Nah, Oh ya. tadi itu kalau Betul. conservation map memperhatikan, jadi kalau kita melihat di Yes. satu batang pohon lebih tebal lumutnya, itu tandanya menunjukkan arah barat. Kenapa kira-kira Kak Ade? Jadi begini conservation map, sobat Gede Pangrango semuanya, lumut sangat sensitif terhadap sinar cahaya. matahari. Iya, betul. Jadi di mana dapat sinar matahari lebih banyak, berarti dari timur itu arahnya yang tidak ada lumutnya, artinya itu berada di timur. Yang tidak ada lumutnya berarti Yes. itu menunjukkan arah timur. Sementara Yes. yang tebal lumutnya itu menunjukkan arah barat. Benar Dan sekali. ini sudah dibuktikan oleh talent kita Yap. dengan menggunakan kompas Silakan. ini. Dan tarang, Tarang. betul. Yang ada lumutnya adalah arah barat. W ya. West. West, oh iya benar. Bukan warat. Bukan. Oke, kita lanjut sekarang ke Silakan. menuju ke pos 4 Pos Simpang Maleber. 4, Simpang Maleber. Simpang Maleber. Jadi dari pos 3 menuju ke pos 4 ini membutuhkan waktu lumayan agak banyak, sekitar 2 jam. Udah lumayan ya. Iya. Lulus pokoknya. Nggak apa-apa conservation map. Nah, ini Karena dia. hidup ini adalah perjuangan. Ya, Berat menentukan pilihan, tapi lebih berat lagi mempertahankan pilihan itu. Nah, perlu kita informasikan juga. Jadi Yes. sebelum tadi sampai kita ke pos Simpang Maleber itu, Benar. kita akan melalui tanjakan yang curam yang namanya biasa disebut Lawang Saketeng. Tahu nggak? Wow, Kenapa? Lawang Saketeng itu merupakan gerbang. Gerbangnya Untuk siapa? Gerbang, menurut cerita rakyat, conservation map semuanya, bahwa Lawang Saketeng di sini merupakan gerbang ke kerajaan. Pangeran Surya Kencana. Yes, Pangeran Surya Kencana. Ya. Dan perlu sobat conservation mate, sobat Gepang semuanya ketahui bahwa Pangeran Surya Kencana ini menurut Sejarah, cerita ya. rakyat betul bahwa beliau ini Putra dari Bupati pertama Cianjur. ya Ya. Raden Arya Wiratanudatar Iya. atau istilahnya Dalem Cikundul. gelarnya. Iya. Nah, ini kita sudah sampai sebetulnya di pos 4 Simpang Maleber. Betul. Ketinggiannya 2.500 meter di atas permukaan laut. Iya. Wow. Tadi saya lupa, tadi yang Lawang Saketing itu katanya ada penjaganya Kak Ade. Oh iya. Katanya iya. begitu. Namanya siapa Namanya itu? konon ceritanya itu namanya Mbah Sairah. Mbah Sairah. Tapi aman ya melalui Ya, selama kita selalu
selalu menjaga lingkungan, tidak Etika, sompral, ya. tidak sombong. Ya, tetap Ya, etika etika. perilaku dijaga Yes, selama memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Gede Betul. Pangrango. Oke. Tidak ada yang kita lakukan di sini, kita akan lanjut karena tadi terlalu capek juga. ah, Akan terlalu lanjut banyak. ke Betul. pos 5 Yes, silakan. menuju alun-alun Surya Kencana Timur. Alun-alun ini Iya. Jaraknya jaraknya kita atau jarak tempuhnya sekitar 1 jam 20 menit. Ya, Menuju ke kurang lebih. Nah, alun-alun Surya ini Kencana sudah Timur. mulai masuk bahwa Ya. alun-alun ini adalah padang sapana Hmm. seluas 50 hektar berada di ketinggian kurang lebih 2.800-an. Hmm. Yes. Dapat ini. Yes. Ya, betul. Tarat, ini dia Ada conservation apa ya di net. sini? Betul. Kita akan Ada. menemukan sesuatu yang spesial di sini. Yes. Hah, apakah itu? Edelweiss Anaphalis japonica. Yes. Ada lagunya, Kakak? Iya. Suara saya jelek. Edelweiss. Wah. Itu lah pokoknya. Sebelum Edelweiss kita lihat dulu. Ah, Nah, ini dia. Kita menemukan batu kursi Betul, namanya. betul, betul. Nah. Nah, kita coba duduk. Yang ini nih, yang ini nih. Ya. Sebelah sini, Kakak. Konon kabarnya. Yap. Ini adalah tempatnya singgasananya Pangeran Surya Kancana. Oh, betul, 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 Iya, betul. Ini betul. namanya batu Batu kursi. kursi. Hmm. Beda lagi sama Rita Sugiarto. Oh, kenapa? 2 kursi. Oh gitu. Kalau itu lagu dong. Iya. Iya, iya. Iya. Jadi kalau Kak Ade, kalau kata Kak Ade duduk di batu kursi ini bisa ada manfaatnya nggak sih? Ya itu kan kembali lagi. Kembali lagi ya. Kalau ke saya sih jelas, satu bisa buat beristirahat. Beristirahat. Iya. Yang Yang kedua, keduanya Ya buat ngopi-ngopi aja kopi gitu. juga bisa. Tapi itu kan kembali lagi ke kepercayaan Iya. dari masing-masing itu. Iya, baik. Kita akan lanjut atau kita sebelum lanjut gimana Kak Eka dan Kak Dina? Silakan Kak Eka, Kak Dina. Masih standby Kak Eka, Kak Dina di Bogor? Oke, masih lanjut ya. Baik. Masih lanjut Gimana, Kak? Kak? Kita lanjut Kak? Tentunya dong, kita masih ikut jalan nih. Sudah terasa capeknya? Sudah terasa capeknya? Kalau sudah capek kita bisa Sudah dari minum tadi, teh hijau. Kakak. Ini dengkulnya sudah mulai gemetar. Oh, bulan. Oh. Marotong namanya bahasa Sunda. Oh. Udah kelihatan nih dari tadi Kak, kalau ini udah bakar. Ya. Ini kalau secara mendaki secara aslinya, ini sudah menghabiskan kalori lebih dari 450. 450 kalori. Kalau Betul. sekarang kayaknya baru setengah gelas yang Setengah kita minum. gelas berarti 50 kalori saja. Silakan Conservation Med, sobat Wah, Jepang minum lagi teh hijaunya. Udah merasa ringan ya kalau main ringan. Yes. Betul. Lanjut Oke. Kakak ya. Ini Kita lanjut lagi. Untuk istirahatnya. Oke, Kak. Ya, kita akan menuju ke pos berikutnya itu alun-alun barat. Nah. Jadi jaraknya tadi berapa? Hanya 30 menit. 30 menit kurang lebih, jalan 30 menit itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 kilo. Karena Ya. luasnya kurang lebih 50 meter. Bisa mendirikan tenda di sini, bisa beristirahat di sini, dan bisa melihat Edelweiss Ya. yang sangat luar biasa. Jadi, Kak Ade, Heeh. Padang Edelweiss yang ini kan memang yang sudah terkenal ya, yang sudah Betul. namanya mendunia gitu. Nah, Betul. perlu diinformasikan bahwa Edelweiss ini disukai oleh 300 jenis serangga, Kak Ade. Apa? Luar biasa kan? Dan kadang-kadang juga ada burung yang suka bersarang di situ, namanya Wow. terecet gunung. Tahu nggak kayak gimana? Jika beruntung. Jika beruntung kita menemukan ya. Iya, Tapi betul. untuk kali ini talent kita tidak menemukannya. Tidak kasihan. menemukan. Mohon maaf. Mohon maaf, Anda Ini tidak disebut beruntung. bunga abadi. Kenapa Kakak? Konon kabarnya si Edelweiss ini memiliki Hormon. hormon etilen yang Oh. bisa menekan gugurnya bunga dan bisa bertahan sampai 10 tahun. Tapi ada yang mengancam dengan keberadaan si Edelweiss ini bahwa banyak pendaki yang memang mempercaya mitos Oh. itu kalau memberikan bunga Edelweiss ke pacarnya bisa menjadi cintanya abadi. Enggak. Kalau aku sih Enggak banget kan ya? jangan bunga Edelweiss. Jadi menurut Kak Ade mendingan ke siapa coba kalau punya pacar? Kalau menurut aku sih mendingan kasih bunga bank saja. Bunga bank ya. Iya, bunga bank gitu ya. Bermanfaat. Misalkan contohnya buka rekening di Bank Syariah Mandiri ya. Yes, bener sorry, banget. sekarang jadi Bank Syariah Indonesia ya. Iya. Kayak gitu Kakak. Iya. Kak Ade, kalau gitu aku mau dikasih bunga bank.
Nah, tapi Oke, Pak Ade ya. dan Conservation Mate semua terjawab nih ya, kenapa bunga Edelweiss itu dibilang bunga abadi. Karena tadi dia mengandung hormon yang bisa mencegah rontoknya bunga itu sampai 10 tahun. Betul. Bener banget. Iya. Awet sekali ya Kak. Iya. Jadi Dan Pak Ade, kalau bunga Edelweissnya dikasih ke pacarnya, abadinya cuma 10 tahun. Iya Jadi benar jangan benar dikasih sekali ya. Kak. Juga Tadi benar. itu. Ya, jadi ya kalau yang seumur Oke. hidup jangan itu ya. Iya. Kami Bunga informasikan lebih juga awet lagi, nih, Kak. Ya, Kak Dina, Kak Eka, bahwa Edelweiss pertama kali ditemukan oleh seorang Jerman di Gunung Gede itu tahun 1819, sekitar Wow. 200 tahun yang lalu. Ya 200 Allah, subhanallah, masya Allah. Ya. Jadi bangga ya kita Bangga. sebagai orang Indonesia yang Ya. mempunyai Gunung Gede, Gunung di Gede. mana pertama kali ditemukan Edelweiss itu ternyata di Gunung Gede. Gunung Gede, Gunung Pangrango, liatin Ade sama Ika jangan melongo. Lanjut lagi Kakak. Lanjut lagi. Kita akan menuju ke pos Puncak Gede. Yo, siap-siap lagi nih, baik. Aduh, Siap. ini agak ini nih. Biasanya kalau udah nyampe di alun-alun barat ini, Males, iya mager bawaannya itu. mager. Tahu nggak Kak Ade mager? Mager itu pasang pagar. Malas gerak Oh, katanya malas begitu. gerak, iya. Jadi padahal perjalanannya hanya 40 menit ya. Iya, tidak sampai di puncak. Ini dia puncak Gunung Gede. Yes. Akhirnya sampai di puncak. Wow, Di sini. keren abis. Keren abis pokoknya ya. Terus pemandangannya yang luar biasa di sini Bisa kan. kelihatan Cianjur, Bogor, Sukabumi, Jakarta. Keren banget. Iya. Dan bisa ngelihat Berarti Kak Ade. bisa lihat rumah. Bener sekali, coba. Senang banget. Mereka aja senang ya. Iya. Tuh lari-lari Nah, Nana. Kak Ade dan Kak Ika, Ya. Conservation Ya, Kak. Mate semua. Berarti kita istirahat dulu nih ya di puncak Gunung Gede Ya, Ai. sambil menikmati pemandangan ya Kak Dina. Iya, Ya. betul. Yes. Yes. Ini kita akan menikmati ada Sambil kita istirahat dan menikmati pemandangan di puncak Gunung Gede, kita mau kasih kesempatan nih untuk peserta virtual tour kita untuk bertanya. Ada lagi. Baik dari Zoom ataupun dari YouTube. Betul sekali Kak Eka. ya. Nah, Boleh, untuk boleh, Conservation boleh, Mate boleh. yang memiliki Boleh. pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom chat di Zoom atau di kolom komentar di YouTube ya Kak Dina. Benar. Kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau konservasi Mate yang beruntung untuk dijawab langsung sama Kak Eka dan Kak Ade. Yes. Ade. Silakan ada yang mau Oke, silakan ditanyain, untuk boleh? Conservation Mate semua yang sudah ada pertanyaan. Ya, silakan. Nomor sepatu saya 43. Oh, bukan itu ya? Bukan itu ya? Nanya, Bukan, ada yang bukan, nanya. bukan. Oke. Aku dapat berubah ya itu Pak. Mereka yang ini. Pertanyaan. Oke, sudah ada pertanyaan Dari pertama. Kakak Silakan. Kak Ina. Mau tanya dong. Halo. Halo. Mendaki Gunung Gede Pangrango aman nggak tuh mendaki membawa Kak Ade Kak? Halo. Ya. Halo. Halo. Ini sepertinya agak terputus ya dengan Kak Ade dan Kak Ika. Iya. Ya, Iya, Diana, betul. ulangi lagi, Kak. Diulangi Kak. Apa pertanyaan? Oke, sudah tersambung lagi. Ya. Ya, silakan. Ya Kak Ade ya. Pertanyaan Ya. Ade dengan membawa balita. Membawa balita boleh? Jadi kalau selama bersama orang tuanya, ada surat izin tertulis dari bersama orang Surat tua, pernyataan ya dari surat orang tua. pernyataan bersama orang tuanya dan naik gunung bersama orang tuanya, dan dipandang oleh orang tuanya itu aman, safety dengan peralatannya itu diperkenankan. Betul. Selama dengan orang tuanya ya. Betul. Betul. Dan Seperti surat itu. orang tuanya juga harus membuat surat pernyataan. Pernyataan terlebih dahulu. Ya. Seperti itu. Ya. Masih ada Kak? Berarti aman ya Kak? Yes. Nah, dan Oke, sekarang Ada lagi nih Kak. Dari mana Kak?
pertanyaan kedua. Masih dari Zoom nih, pertanyaan kedua. Dari Kak Aryadi, Kutai Timur. Wow, jauh juga nih dari Kutai. Pertanyaannya, Kak, kalau seberapa jauh potensi terjadinya hipotermia dalam mendaki gunung? Wah, penting banget nih. Iya. Jadi kalau untuk hipotermia Kak, selama itu hipotermia terjadi karena satu, kurangnya perlengkapan. Dua, kurangnya makanan. Kurang energi, kurang kalori Ya, tadi. kurang kalori tadi. Jadi selama perlengkapannya aman, bukan sebagai rem pakem ya Kak, remaja pecinta camping. Biasa bawa tenda pramuka, mie bawa 3, ke laut aja yang kayak gitu. Jadi semua kan peralatannya harus yang terstandar. Ya, kalau sesuai Bawa- prosedur Betul. ya, sesuai dengan bawa yang tendanya, bawa segala sleeping macam. bag, jaketnya, kemudian makanannya juga Logistiknya, sesuai tadi sesuai. manajemen logistik. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa Insya ya. Allah betul. Seperti itu Kakak. Oke, seperti itu ya conservation mate semua. Jadi jangan khawatir dan persiapkan pendakian secara baik dan cerdas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya hipotermia. Nah, kita pertanyaan selanjutnya dari YouTube nih, Kak Ade dan Kak Ika juga conservation mate semua. Sudah ada pertanyaan dari siapa? Kak Linda Novia. Nah, pertanyaannya, berapa lama sampai ke puncak untuk pemula? Nah, ini mewakili pertanyaan saya, Kak. Seperti ini. Pertinyiinnya berapa lama Pertanyaannya pertinyiin? sangat mewakili. Iya. Iya. Jadi gini, Kak Ika, Ya. kalau menurut Kak Ika, normalnya berapa nih? Tergantung tadi jalur. Betul. Ya. Kalau Kalau lewat jalur Cibodas, yes, itu yang standar ya, 7 sampai 8 jam yang paling Betul. pemula ya, yang pemula Betul. ya, 7 sampai 8 jam. Kalau lewat Gunung Putri mungkin 6 sampai 7 jam. bisa. Nah, itu Atau mungkin dengan- bisa lebih cepat juga Bisa kalau yang lebih, misalkan ya. fit Kalau yang Pertamina-nya bagus. Pertamina juga. Iya. Memang semuanya itu tergantung kondisi tubuhnya ya, betul. kondisi tipe. Tapi ya Betul. itu rata-rata kalau untuk pemula lewat jalur Cibodas itu 7 sampai 8 jam. Betul sekali Kak. Ya. Tapi kalau untuk Kak Dina, Kak Eka kayaknya bisa diskon. Boleh. Boleh? Kayaknya bisa sejam dong Bisa. ya. Kurang sih. Naik Bisa. lagi. Boleh. Jadi Kita tambah juga semangat nih pengen naik ke Gunung Gede Pangrango. betul. Oke, itu tadi ya Kak. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Iya. Oh, ternyata Kita kasih kesempatan untuk sesi berikutnya, Kak. Dan Yes. selamat ya buat Kak Dina, Kak Aryadi, dan Kak Linda. Nanti akan mendapatkan rak tumbler dan flashdisk. Yes. Penanya yang beruntung tadi mendapatkan merchandise dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Ya. Oke. Nah, bisa-bisa Kak hadiahnya ya. Udah Masih dapat banyak. bisa nanya juga, terus dijawab lagi, dapat hadiah juga. Ini pastinya masih pada semangat ya conservation bed semua. Oh, semangat dong Kak. Kita masih lanjut lagi nih, Kak Ade dan Kak Ika. Masih ada Baik. hadiahnya. Lanjut ya. Lanjut Kita ya. akan lanjut, Oke. mulai akan menurun ini nanti. Ya. Akan Dari menuju puncak tadi kita turun ya. Ya, akan menuju ke pos Puncak Gede, Kandang turun, Badak. menuju Kandang Badak. Nah, kita sudah mulai menurun. Kita sudah akan Ya. menurun. Siapkan lutut. Jadi dari pos Gede ke Kandang Badak sekitar berapa ya? 1 sampai Bisa 1 jam setengah jam. Ini dia tanjakan setan atau tanjakan rantai 22. 22. Kenapa 22 Kakak? Ada 22 meter Oh, Kakak. tingginya itu. Nggak percaya silakan. Ukurannya ngeri. Ukur aja sendiri pokoknya. Ini tanjakan legend ini. Legend. Tuh kan. Nah, jadi perlu hati-hati semuanya, Apalagi licin sobat ya, dan hujan. konservasi mate semuanya ya di sini. Karena apalagi ini juga ada rintik-rintik hujan agak sedikit licin. Betul. Nanti kita akan menemukan persimpangan ini Kak Ade. Ini persimpangan yang namanya apa ini? Persimpangan Kandang Badak. Nanti jalurnya di sini ke arah kanan layar ini menuju ke Gunung. Itu ke Gunung Gede yang tadi Ya, kita baru turun kan. Betul. Nah, Nanti ke Gunung bawah ini, Pangrango. ke Gunung Pangrango. Betul. Kemudian kalau kita ke bawah ya menuju ke air Air panas panas dan Cibodas karena yes. menuju turun ya. Betul. Baik. Lanjut Sebenarnya lagi. kita kan pengen ke Pangrango tapi nggak memungkinkan ya waktunya ya maaf. karena kita hanya 2 hari 1 malam. Jadi Iya, tidak iya, mungkin. iya. Perlu Nah, izin lagi ya. Iya, tapi mungkin nanti akan kita sedikit
mereview keindahan Mandalawangi, alun-alun Mandalawangi Pangrango melalui puisi. Ya. Nanti akan kita lihat ya. Puisi ini Ya. siapa Kak? Dari siapa Kak? Ini puisi dari Suhogi. Siapa Oh, Kak Gerangan? aktivis. Aktivis Tahun dari, 60-an ya. dari Dari UI. dari Yang memang cinta legend mati banget sama alam. alam dan ya udah pokoknya bersatu banget dengan khususnya Gunung Gede Gunung Pangrango. Gede, Gunung Iya, Pangrango betul. ini. Jadi perlu konservation med tahu bahwa Suhogi ini meninggalnya di Taman Nasional Gunung Semeru waktu mendaki di keracunan. Gunung Semeru, Iya. benar. Tetapi setelah dikremasi, abunya itu dibawa kembali ditaburkan di alun-alun Mandalawangi. Itu saking cintanya dengan Pangrango seperti Jadi itu. konservasi semuanya perlu diketahui alun-alun itu adalah areal terbuka, padang savana. Jadi di Gunung Gede ada alun-alun Surya Kencana namanya. Luasnya 50 hektar. Kalau alun-alun Mandalawangi itu ada Puncak Pangrango, luasnya hanya 2 hektar saja. Kecil. Seperti Iya. itu. Jadi kandang badak ini ketinggiannya 2.395 meter di atas permukaan laut. Betul, Dan Kak. merupakan salah satu lokasi favorit bagi pendaki untuk membangun tenda. Ya, Karena di situ kenapa coba? Ya. Karena airnya juga berlimpah di situ. Ada di sini conservation med tadi kan airnya di mana? Nah, di salah satunya di sini. Betul. Di ketinggian di sini masih terdapat sumber mata air. Ya. Sebentar kita akan mereview sedikit tentang indahnya alun-alun Mandalawangi. Betul. Sambil kita beristirahat di sini, kita istirahat sejenak. Betul. Bagaimana puisinya? Ya. Jadi apa namanya setiap Silakan. Iya. Ini dia. Kembali ke dalam ribaanmu, dalam sepimu, dan dalam dinginmu. Walaupun setiap orang berbicara tentang manfaat dan guna, aku bicara padamu tentang cinta dan keindahan. Dan aku terima kau dalam keberadaanmu, seperti kau terima daku. Aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sepi. Sungaimu adalah nyanyian keabadian tentang tiada. Hutanmu adalah misteri segala. Cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta. Malam itu ketika dingin dan kebisuan menyelimuti Mandalawangi, kau datang kembali dan bicara padaku tentang kehampaan semua. Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah. Dan antara ransel-ransel kosong dan api unggun yang membara, aku terima ini semua. Melampaui batas-batas hutanmu, melampaui batas-batas jurangmu. Yo, Kak Eka Kadina. Ada Kak Eka, Ya, puisinya gimana? tuh ngena banget. Iya, betul banget. Kak Ade dan Kak Ika, Suhogi ini ya, selain dia itu tokoh aktivis pada masanya, dia juga pendaki gunung dan pencinta alam ya Kak Ade ya. Oh, Nah, iya. mungkin pesan yang ingin disampaikannya itu juga adalah menjaga lingkungan, menjaga alam. Betul. Nggak hanya Yes, hobi betul sekali. mendaki Yes, ya. banget. Mencintai Sangat. alam, Yes, ya. yes. Karena mencintai alam adalah bentuk dari mencintai hidup. Jadi menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Nah, Betul. maksudnya mungkin bisa meneladani ya sikap-sikap yang seperti Ya. itu. Betul.
Apalagi kami di sini nih ada ada Polhut. Jadi kalau yang jomblo nih, pilihlah kami nih. Hutan ada dijagain ya. Apalagi kamu. Apalagi kamu, gitu kan? Mau dong dijagain. Nanti kita daftar ya Kak ya. Udah waiting list. Oke. Ya, Nah, kita sudah. selanjutnya kita masih menurun lagi nih Kak. Iya, masih turun, masih jauh turun, ini turun. kayaknya nih. Lututnya nih. Oh, Siap. Oke, hati-hati ya, jaga lutut. Iya, kita sekarang akan menuju ke pos Pancawele sekitar Pancawele. 1 jam ya. Dari kandang Dari badak. kandang badak. Nah, ngomong-ngomong Pancawele nih Kak Ade. Naon eta teh Pancawele? Pancawele Yang ini jelas nggak ada kaitannya sama si Komo kan? Wele. Bukan kakak, bukan. Jadi Pancawele ini adalah panca, artinya 5. wele. Titian. Titian. Jadi konon katanya menurut masyarakat ini ceritanya. Jadi Pancawele ini adalah tempat istirahat kelima dulu gitu ya. Oh, Jadi sebelum dari ada banyak jalur? shelter dari jalur Cibodas. Oke, Jadi iya, 5 iya, titian iya. ini Betul. tempat peristirahatan kelima. Iya, betul. Jadi sejak zaman Belanda kan, Kebun Raya Cibodas, saudara kita nih, jadi tempat penelitian oleh para peneliti dari Ahli Belanda, botani, ahli ya. botani dan dari mana-mana itu. Nah, mereka ini penelitiannya sampai ke Gunung Gede Iya, Pangrango, makanya betul. disebut 5 titian. Nah, ya, Tapi karena ada suka versi lain, beristirahat. Kak. Versi lainnya apa itu kira-kira? Jadi Pancawele itu, panca tetap 5, wele itu adalah keluhan. Keluhan maksudnya gimana coba? Jadi Maksudnya? gini, Keluhan. jadi kadang-kadang setiap 5 menit itu, aduh capek. Allah gitu ya. Allah. Jadi capek banget. Jadi jangan sampai ada 5 keluhan. Allah tiap 5 menit sekali. Jangan seperti itu kakak. Eta mah lemay. Oh ya, tadi di Pancawele kita sekilas sudah lihat ya, ada air terjun yang memang dingin banget. Itu ada mitosnya nggak Kak di situ? Kalau misalkan Ada. kita cuci muka Cuci gitu, muka bisa jadi apa? Seger aja. Ya udah. Oh gitu aja. Ya udah gitu aja. Udah. Nggak seru ya. Lebay. Oke, kita lanjut karena sudah seger tadi ya. Sudah segar. Lanjut kita ke kandang batu. Ini sekitar 15 menit saja Betul. perjalanannya. Alternatif kandang batu di sini bisa mendirikan tenda ya. Ketika gitu. kandang badak penuh. Oke. Benar. Jadi juga berarti ada tempat datang ya. Ini Yes. ketinggiannya 2100 meter di atas permukaan laut. Nggak bisa kurang sih Kak. Nggak bisa ya? Udah dari sononya. Oh gitu. Iya, Kalau gitu. Ya, Teman-teman. ini dia ya. Iya, Ya, jadi sambil di tempat istirahat, lagi. ngopi-ngopi, Ngopi-ngopi. bikin mie, tetap di Sanguan. Eta mah beteng karung. Yes. Oke, kita akan ngapain lagi? Kita sekarang akan Di sini masih bisa terlihat. Oh gitu. Ya, pemandangan Pemandangannya view-nya. luar biasa ya. Wow, cuma luar biasa. Pagi menikmati, pagi. seger, coba. Luar Bisa biasa. sambil membayangkan ya. Keren banget. Coba ini. Tapi yang segernya. jelas di sini katanya ada sinyal HP. Itu yang bikin bahagia. Oh, di sini bisa ada sinyal HP ya? Ada sinyal. Wow. Ya, bagi mereka yang meninggalkan si doi, di sini bisa nelpon. Luar biasa kan? Gue di sini loh, gitu kan? Langsung update status dia. Iya. Oh, Luar di biasa pagi ya. hari ya, seger banget. Ih, seger. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke turun lagi ke pos air panas. Ya. Sekitar perjalanan 1 jam saja. Betul. Saja ya. Tetap lutut kakak. Tetap lututnya. Ya, ini pelan-pelan, licin, hati-hati. Ya, ini ketinggiannya tadi sudah terlihat. Nah, di sini ada sedikit yang bisa kita dekati tempatnya. Oke. Ya, nanti akan kita lewati ya trek yang sedikit ekstrim. Kenapa ekstrimnya? Jadi si jalur ini teraliri oleh air panas.
Makanya hati-hati. Aduh, hati-hati ya. Iya. Jadi Terus kalau misalkan kita kepleset gitu langsung nyemplung ke air panas kita oh, gitu ya. enggak juga. Hati-hati. Makanya di sini kita siapin ada pegangan. Pegangannya. Ya, pegangannya pelan-pelan. Kita menganjurkan tidak memakai sandal. Nah, contohnya seperti ini. Takut licin atau kena nanti batu yang runcing, makanya diwajibkan conservation mate semuanya sobat Gede Pangrango pakai sepatu. Iya. Nah, ini sambil menikmati di sini ya. Aduh. Jadi bisa kalina juga sayanya. Kalau bisa. Kan sambil lewat begitu kan sama gitu. Jadi enggak dipungut lagi kan sih? Ada pembayaran lagi ya. Ada kalau ada pungutan. Menuju ke Batu Kukus 2 dan Batu Kukus 1. Rawadenok dulu Kak atau Batu Kukus? Batu Kukus dulu Kakak. Batu Kukus. Sebelum ke Rawadenok, kita menuju ke Batu Kukus. Batu Kukus. Ya. Rawadenok. Rawadenok nggak apa-apa Kak, lanjut. Rawadenok. Ya, tadi sebelumnya lewati dulu Rawadenok. Sebelum Rawadenok ada Batu Kukus 1 dan di sini yes. Tahan. Ini ada apa Kak? Ini ada namanya kadaka kalau di dalam bahasa Sundanya. Tapi ada suara Kak ini. No. Nggak ada Suara kedengaran? Nah, ini apakah dia. Itu? Ini ada berderik. Ini sama ini habitatnya si cacing sonari. Oh, seperti itu. Yes. Nah, tuh cacing sonari itu. Jadi cacing sonari ini dipercaya masyarakat lokal bahwa itu bisa menjadi obat. Obat apa? Ada obat panas, obat tipes, ada obat apapun. Dan uniknya, ketika dia di dalam kadaka di sini, pohon kadaka yang tadi, dia masih pendek seperti ini. Oh, pendek. gitu. Jadi kalau masih di kadaka dia paling panjangnya hanya 20 cm gitu ya? Betul. Tapi ketika sudah ke tanah, jatuh ke tanah, ya dia bisa itu pembinaan. Oh gitu. Betul, betul sekali. Ini luar biasa Kak. Luar biasa ya. Ini keanekaragaman alam Gunung Gede Pangrango luar biasa dan perlu teman-teman ini akademisi semua ya untuk diteliti lebih lanjut lagi ya. Tentunya kita sangat menunggu teman-teman dari akademisi untuk bergabung bersama kita melakukan penelitian, ya, universitas ada dari semua potensi yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ya. Banyak yang penelitian di sini ya, ada dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Nusa Bangsa, Universitas Pakuan Bogor, Tadulako sampai sini. Lampung, luar biasa. Iya. Mula Warman. Oke, kita Usuk dan sebagainya. Kita akan lanjut dan beristirahat sebentar nanti di Panyangcangan ya, Kak Ade. Betul, lanjut lagi lanjut Kakak. Ke Panyangcangan. Silahkan. Kita mulai turun lagi dari Rawadenok menuju ke Panyangcangan. Nah, ini dia Panyangcangan. Kenapa disebut Panyangcangan Kakak? Kenapa sih? Iya, nggak tahu ya. Jadi sejak zaman dahulu kala para peneliti, para botanis itu dia memakai kuda. Naik ke gunung? Dari kebun raya itu. Naik kuda? Naik kuda. Nah, sebelum ke naik gunung, karena pos terakhir untuk naik kuda itu di sini. Oh, jadi gitu. kudanya diikat. Kalau dalam bahasa Sunda itu disancang. Makanya disebut namanya Panyangcangan. Panyangcangan. Tempat pengikatan kuda. Ya, itu Kakak. Bener banget. Jadi kalau di Panyangcangan ini apa pertigaan ya? Pertigaan untuk menuju ke Gunung Gede dan air terjun Ciberem. Turun ke Resort Cibola. Ciberem nanti deh ada seksi tersendiri ya. Pokoknya harus ikuti virtual tour terus ya. Tapi nanti harus minta izin dulu sama Kak Dina dan Kak Eka. Gimana Kak Dina, Kak Eka? Masih stay tune? Iya, nanti kita buat seri-seri selanjutnya ya pastinya. Betul, luar biasa. Betul. Kita sekarang turun lagi Kak, lanjut lagi sedikit lagi Kak ya. Udah nggak sabar. Oke. Yang penting masih disimak dan hadiah masih ada kan Kak? Iya, hadiahnya. Pokoknya kalau hadiah urusannya sama Kak Dina deh. Biasanya kan Kak, kalau mendaki itu pas turun, pas pulang itu memang terasanya sudah dekat, ternyata masih jauh. Ya. Ternyata masih jauh. Ya seperti itulah sekarang ya Kak. Kita kok nggak mungkin sudah lelah kayaknya. Iya. Oke, lanjut lagi Kakak ya. Lanjut. Oke.
Nah, Ya, kita dari Panjangcangan ini menuju ke Rawa Gayonggong. Rawa Gayonggong. Sekitar Jadi, 15 menit. yes, Itu Rawa. Jadi perjalanannya itu kita basya. Ada ojek. Nah, kita siapin ini. Nah, jembatan Rawa Gayonggong. Rawa Gayonggong. Fasilitas yang dibangun oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk memberikan kenyamanan ya. Betul. Di sini juga bisa ini sejenak, kita foto-foto, kemudian ini luar biasa deh pokoknya Mas. Untuk foto selfie, Yes, foto sama aja ya. sama aja. Foto grup. Foto grup itu. Ini mulai lewat ya. Nah, tidak hanya ini ya, mata yang lambat, kemudian Nah kan mulai kan, matanya udah dipojok-pojok kan. Nah, ini kita akan menemukan satu jenis tumbuhan namanya ketujuh yes, yang merupakan invasif spesies spesies di Ya, Taman Nasional Gunung Pangrango, betul. tetapi dia mempunyai manfaat. ya, Untuk apakah manfaatnya? ini untuk menetralisir mata ya, kadar dia perlu ada istilahnya berwater ya. Jadi dari si kuncup bunganya itu bisa ada airnya. Ada air. Kalau dibuka botol sedikit, Ya. ditesin, nah kan seger Lebih lagi. seger lagi, Ya. iya. Iya, jadi informasinya bahwa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini memiliki tumbuhan obat lebih dari 300 jenis Kak Ade. Luar biasa kan ya. Wow. Itu tadi Kak Eka. Jadi Banyak banget ya potensinya, Kak. Nah, tadi Iya. menyegarkan ya, menyegarkan mata dengan air yang ada di bunga kecil itu pengalaman baru juga, Kak. Oh gitu ya. Jadi Kak Eka tadinya baru tahu juga. baru ya. Iya, benar banget. Nanti kita harus coba Wajib. Nah, lanjut lagi ya, Kita lanjut lagi. Kita akan menuju ke Telaga Biru. Telaga Biru. Karena kenapa sih Telaga Biru? Sekitar 15 menit ya tadi perjalanannya. Jadi Telaga Biru ini menurut penelitian ada ganggang hijau biru di situ yang memiliki phycocyanin yang membentuk klorofil. Pamit ya Kak. Jadi phycocyanin ini yang memang menimbulkan warna khas hijau kebiru-biruan. Jadi memang kalau misalkan kita lihat warna Telaga Biru ini seperti hijau kebiru-biruan. Iya, pantulan sinar matahari itu ya. Nah ini bentuknya. Kalau dari atas kelihatan Telaga Biru dan tampak dekat. Sebentar lagi kita akan terlihat bahwa Telaga Biru di sini aliran dari air terjun Ciberem. Di sini juga kita bisa masih menikmati pemandangan. Pemandangan bisa betul. Itu sudah terlihat beda ya, pohonnya lebih besar ya, ya, lebih besar dibanding dengan yang di atas tadi. Betul. Kemudian kita akan lanjut lagi sedikit lagi 15 menit kemudian ke Tarengtong. Tarengtong apa ini Kak? Nah, bukan jreng-jreng, Tarengtong. Ini dia jalur Tarengtong. Yes. Ya, di sini juga ingin kita menyampaikan dan siap-siap ini untuk sobat semuanya Conservation Med untuk menyiapkan tadi vitamin C. Untuk apa Kak Ade? Tahan dulu. Oke, Conservation Med masih ingat perlengkapannya tadi, salah satunya ada vitamin C. Nah, kita akan gunakan di sini nih. Iya. Gimana nih Kak Ade? Ya. Jadi ini begonia di sini. Kita buka dulu. Ya, betul. Nah, kita buka vitamin C-nya. Vitamin C-nya sudah siap. Bisa lanjut videonya. Sudah dibuka Conservation Med. Vitamin C-nya sudah. Ayo siap-siap buka vitamin C-nya. Siap. Sudah siap bersamaan dengan talent. Dengan talent. Ini akan mencoba rasanya begonia. Oke, rasanya begonia. Siap ya. Ada hitung 1, 2, 3. Oke, coba dirasakan vitamin C-nya. Asem. Apa rasanya Kak Ade? Asem. Gimana rasanya? Asem. Ya, jadi kita ingin mengajak Conservation Med masih asem. Bahwa ingin memberitahukan kepada Conservation Med semua
begonia ini, macam-macam. begonia ini memiliki vitamin C yang cukup tinggi. Betul. Ya, bisa kalau misalkan apa namanya kita Sariawan, panas dalam, dan juga salah satu untuk meningkatkan imun tubuh. Ya, dan ini juga sebetulnya tumbuhan yang kita lihat ekspresinya dulu. Kita lihat. Oh iya, benar. Oke, kita lihat. tambah lagi. Kita tambah lagi. Conservation Med juga bisa menggigit kembali menggigit vitamin C-nya. kembali, siap pada hitungan. Lebih merasakan real ya Kak Ade. 1, 2, 1, 2, 3. Tapi kelihatannya gagah ya. Ade. Lagi. Ini sudah Ade. Ini kira-kira lebih asam mana sama muka doi kalau HP-nya dipinjam? Ya, gimana Kak Dina? Jadi enggak. Kak? Lebih asam mana, Kak? Jadi lihat muka doi yang HP-nya lagi kita pegang nih. Asam bukan namanya. Jadi Conservation Med, Sobat Gepang semuanya, bahwa begonia di sini memang tumbuhan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan ini bisa dijadikan sebagai tumbuhan survival ketika membutuhkan. Dan kita tidak boleh langsung metik seperti tadi ya. Ya, itu kita hanya memberikan edukasi pada Conservation Med bahwa jadi ini ya. Asamnya. Iya, asamnya masih ketinggalan, masih nempel. Bahwa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu kaya sekali akan tumbuhan obat dan tumbuhan survival. Jadi memang yang perlu dilindungi, perlu dijaga kelestariannya agar semua anak cucu kita selalu tetap tahu ya jenis-jenis tumbuhan ini. Khusus ritual ini kita berikan pengalaman agar rasanya itu seolah-olah ikut di dalam di sini. Betul. Baik, kita lanjut satu lagi. Satu pos lagi Kakak. Satu pos lagi kita akan masih ada hadiah loh. Satu pos lagi akan hadiahnya gitu. Ya, kita akan satu pos lagi ke pos Cibodas. Nah, ke pos Cibodas, dan ini akan sangat bahagia sekali di sini. Di pos Cibodas ini karena kita sudah sampai dan berhasil melalui dari jalur Gunung Putri. Ya, sampai lah di pos Cibodas. Tapi pokoknya ulala. Pokoknya. Tapi Kakak lihat. Ya, ngapain nih? Kita mau melihat sesuatu, ada yang beda apa? Apa ini? Silakan Kakak. Kak Dina, Kak. Ini dia. Mundur. Oke, ini sudah kita lihat nih ada apa di sana, ada barcode. Nah, ini games kita terakhir Kak Ade ya dan Conservation Med semua. Iya, jadi harus cepat berebutan nih. Iya, gimana nih cara mainnya Kak Ade? Ya, jadi cara mainnya seperti ini Kak Eka. Eka, Kak Dina, bahwa ini Kakak. Ya. Ada lagi. Jadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini memang menyediakan berbagai pengalaman seru ya untuk di jalur. Nah, ini juga salah satu fasilitas yang kita sediakan untuk semua sobat-sobat semua yang berkunjung untuk mengetahui jenis tanaman dengan barcode pohon namanya. Tetap inovasi ya, teknologi ya. Jadi ini interpretasi digital. Siap-siap Conservation Med semuanya. Siapkan barcode-nya. Conservation Med semuanya. Silakan siapkan barcode. Linknya juga sudah disediakan di kolom chat di Zoom ya. Yang silakan klik link tadi, terus akan muncul barcode dan teman-teman silahkan scan pada barcode yang muncul dan kami akan memilih yang akan beruntung membacakan si tumbuhan yang ada di link tadi. Ya, silakan. Silakan. Oke, Conservation Med yang sudah berhasil untuk men-scan atau mendownload barcode-nya, sudah mendapatkan informasinya, silakan raise hand-nya. Dan yang akan raise hand pertama akan kita panggil namanya untuk mendapat kesempatan membacakan informasinya. Oke. Sudah ada Kak Rini Oktaviani.
Ya. Silakan dibuka fitur suara dan videonya. Maaf, ini Kak suara aja ya. Oke, suara aja. Silakan Kak ini. Walen, Ficus ribes, pohon dengan tinggi 10-15 meter, batang bulat, permukaan kasar, hijau kotor, daun lonjong, ujung dan pangkal runcing, panjang 10-15 cm, lebar 3-7 cm, tangkai pendek, berwarna hijau. Bunganya bentuk malai, panjang kurang lebih 2 cm. Oke, Kak Rini, mungkin dibacakan cukup sampai di situ aja ya. Nanti kita ada peserta berikutnya untuk membacakan yang selanjutnya. Iya. Ya. Oke. Mas Tan. Silakan Kak. Oke. Sambil di play aja, jangan di pause. Ada Kak Enda Ratnasari. Silakan. Halo Kak Enda, silakan dibacakan. Informasi selanjutnya yang selebihnya yang belum dibacakan oleh Kak Rini sebelumnya. Aku masih yang Walen, Kak. Iya. Silakan. Masih satu link kok. Iya, Walen atau bahasa ilmiahnya Ficus ribes. Pohon dengan tinggi 10-15 meter. Batangnya tegak, bulat, dan permukaannya kasar, berwarna hijau kotor. Daunnya berbentuk lonjong dengan ujung dan pangkal yang runcing. Play aja. Lalu panjangnya, lebarnya 7 cm. Tangkanya pendek, berwarna hijau. Ada bunganya bentuk malai. Panjangnya kurang lebih 2 cm, berwarna hijau keputih-putihan. Terdapat buahnya juga, yaitu buni, bulat, tangkai panjang, kurang lebih 3 mm. Masih muda, warnanya hijau. Setelah tua, coklat kotor. Dan bijinya ulat kecil berwarna putih. Oke, terima kasih Kak Enda. Anda Nah, benar. Yeay, sudah dapat pemenang lagi. Tadi ada 2 orang yang ya. belum ya Kak. Yes. Iya, betul banget. Dan mendapatkan apa Kak? Seperti tadi, dia akan mendapatkan merchandise dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ya, oke. Oke. Baik, perlu kami informasikan lagi Kakak, yang unik dari Walen ini, apa itu? Sebetulnya buahnya yang dibilang buah itu sebetulnya bukan buah dia buah semu. Jadi sebetulnya bunga yang berkumpul, bunga. Yang seperti beringin itu ya, karena pikus-pikusan kecil itu. Dan yang uniknya lagi, dia itu memiliki serangga khusus untuk penyerbukannya. Oh, iya. Yang menyedihkannya, informasi yang menyedihkannya play terus. Yang menyedihkannya bahwa si serangga jantan itu tidak bisa keluar dia dari bunganya. Harakiri. Langsung dia mati di dalam. Wow, demi Walen. Jadi nanti conservation mate yang memang masih penasaran tentang Walen bisa datang langsung ke Gunung Gede Pangrango dan melakukan penelitian lanjutan. Yes. Atau hubungi nomor di bawah ini. Oke. Begitu Kakak Eka dan Tadika dari kita. Oke Kakak, silakan. Oke nih, berarti barcode ini terpasang di beberapa pohon ya, kayak nggak hanya satu pohon aja ya? Iya, betul. Di beberapa informasi ya. Itu tadi salah satu contoh informasi yang ada di pada salah satu pohon yang berkode begitu. Interpretasi digital ya Kak Dina ya. Menarik banget nih. Oke, Kak Ade dan Kak Ika, berarti kita sudah ada di pos terakhir ya? Di pos penjagaan Cibodas. Betul, kita sudah selesai melewati perjalanan yang berliku-liku. Dan di sini sebenarnya kita sudah menyiapkan survei kepuasan pengunjung bagi mereka yang melakukan pendakian untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Benar banget. Oke Kak, nah conservation mate semua Kak Dina, berarti pendakian kita sudah selesai nih. Kita sudah melintasi 2 jalur nih ya. Kita tadi mendaki lewat dari Gunung Putri dan turun lewat jalur Cibodas. Nah, untuk pengunjung atau pendaki ke Gunung Gede Pangrango tuh sudah disediakan nih media untuk menyampaikan kritik, saran, ataupun pesan dan kesannya selama melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango. Betul. Silakan. Dan spesialnya lagi buat teman-teman yang mengikuti
virtual tour hari ini akan mendapatkan sertifikat juga ya Kak? Betul. Iya, Sertifikat. betul banget. Nah, tim kreatif kita juga sudah menyediakan link untuk survei mengenai pelaksanaan virtual tour edisi pendakian Gunung Gede Pangrango hari ini. Dan konservasi med yang mengisi link tersebut akan mendapatkan sertifikat dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Betul. Jangan lupa diisi ya, mendapatkan sertifikatnya. Nggak semua orang lo bisa dapat ini. Iya, betul banget. Nah, Kak Dina, berarti nih selama perjalanan pendakian virtual kita ini kita sudah dapat berapa orang pemenang nih? Berapa orang nih? Ada berapa ya? Coba Kak Ade kita hitung, ada 1.500 orang. Wow. Karena kan kita tadi bertabur hadiah ya Kak Ade ya? Yes. Oke, kita sudah ada 8 pemenang. Oke. Ada siapa aja Kak Dina? Silakan. Ada pertama ada Kak Sagar Sajang Nim, terus ada Kak Argia dan Alana. Yang ketiga ada Kak Dianova, yang keempat ada Kak Febri Ria. Oke, yang kelima ada Kak Elvidia Tianisa, dan keenam ada Kak Sabrina, ketujuh ada Kak Rini Oktaviani, dan yang terakhir ada Kak Enda Ratnasari. Selamat ya. Selamat. Nah, untuk kakak-kakak semua yang sudah disebutkan tadi namanya, silakan hubungi kami melalui dengan cara mengirimkan DM ke akun Instagram kami, yaitu ke Ayo ke Taman Nasional @official. Maaf, kami ulangi, ke akun Instagram kami @ayo-ke-taman-nasional_official dengan mencantumkan nama lengkap, alamat, nomor telepon yang bisa kami hubungi. Yes. Nah, nanti KTP kami akan nggak usah, mengirimkan Kak. hadiahnya ke alamat KTP, para pemenang masing-masing BPJS, ya. NPWP enggak ya Kak ya? Nggak usah. Nomor sepatu juga nggak perlu Kak. Iya nih, Kak Dina dan Kak Ade, Kak Ika dan Conservation Med semua nggak kerasa nih ya kita sudah selesai nih virtual tour hari ini. Yes. Kalau tadi Kak Ade ada pantun, aku nggak mau kalah dong. Oke, ada pantun juga nih Kak Dina. Apa itu? Pohon rasa mala ada di simpang 3. Yes. Jangan lupa bawa bunganya. Meski kita akan berpisah, namun tetap raga bersatu dalam jiwa. Bersatu kita punya Kak, satu lagi Kak, boleh Kak? Satu nih. Satu Kak ada nih. Nah, Pak Apeng dan Pak Wahyu. Thank you. Oke, nah berarti Kak Ade, kita saatnya berpisah nih, tapi jangan khawatir karena kita masih ada seri-seri virtual tour selanjutnya. Minggu depan kita mau kemana nih Kak Dina? Minggu depan mau kemana ya? Udah ada bocoran belum? Nah, sebaiknya teman-teman follow IG Ayo ke Taman Nasional ya, official, biar tahu info lebih lanjutnya. Ya tentunya dong, karena masih banyak nih dan masih dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Indonesia. Betul sekali. Dan gak kalah menarik juga, ada hadiah-hadiah menarik pastinya. Iya, betul banget Kak Dina. Nah, acara virtual tour kita ini juga diselenggarakan sebagai Road to Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Dan untuk tahun ini nih, Conservation Med, Hari Konservasi Alam Nasional akan diperingati di TWA Teluk Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, kita ucapin terima kasih dulu nih kayaknya buat Kak Ade dan Kak Ika yang sudah ajak kita mendaki virtual dengan informasi dan edu games yang keren-keren banget dan hadiah-hadiah yang menarik banget. Betul sekali. Makasih Kak Ade. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Kak Beko, ada Kak Beko itu. Bye-bye. Kenapa tidak menjawab? Kak Beko ada. Oke, selamat. Dan terima kasih juga Kak Ika dan Kak Ade. Nah, kita juga nih nggak lupa selalu berterima kasih dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk tim kreatif kita. Betul sekali. Yang sudah bekerja keras untuk pelaksanaan virtual tour ini secara lancar dan menarik. Betul sekali Kak. Conservation Med boleh dong kasih jempolnya buat tim kreatif kita dari Direktorat PJLHK dan juga Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
Boleh kasih jempolnya dong dari 5.000 peserta virtual tour kita hari ini. Oke, Kak Dina. Mungkin acara virtual tour kita sudah selesai. Sekian dari kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo jelajahi rimba, telusuri gua, yo selami laut dan daki gunung-gunungnya. Yo pahamilah fenomena alamnya, mempesona tiada tara. Selami laut dan daki gunung-gunungnya. Yo pahamilah fenomena alamnya, mempesona tiada tara.